orang yang tindak haji atau umroh itu ternyata bukan hanya orang yang mampu. Man istata'a ilaihi sabil. Jadi orang yang dimampukan oleh Allah. Jadi tindak mriko niku bukan kok terus wong duitnya akeh terus mesti tindak mriko, belum tentu. Mungkin tangki-tangki kita sing duitnya mobro terus dijak mriko gak ngoten nggih kathah. Sing suwehat sing nom nek orang dikersaki Gusti Allah, orang dimampukan Gusti Allah tidak mriko nggih dereng saged. Sehat nggih belum tentu. Bahkan mungkin insya Allah mungkin dengan merisani mriko, bahkan orang-orang yang ke tanah suci ini kadang pun fisiknya sangat tidak kuat. Tunggu kursi rodo, dalane melambai kadang semper ngoten niku dan lain sebagainya. Tapi karena sudah ditimbali Gusti Allah untuk tindak ke tanah suci, ya alhamdulillah saged. Ini enten cerita bahwa dulu itu ada tukang becak di Simpang 5 namanya Pak Udin Semarang. Saking pengennya tindak umroh karena penghasilan becak tidak mencukupi untuk tindak umroh, untuk mencukupi kebutuhan keluarganya mawon pun sangat minim. Tapi niat kuat untuk tindak ke tanah suci itu luar biasa. Sampai akhirnya beliau menggunakan cara sodakoh tenaga. Tak niati setiap hari Jumat kulo sodakoh tenaga, sapa wae sing numpak becakku gratis, kulo niati bismillah dengan sodakoh tenaga niki saged ke tanah suci. Jadi setiap hari Jumat istiqomah sapa wae sing numpak becake digratiske, sapa sing numpak becake digratiske. Kok suatu saat enten cah nom numpak becake Pak Udin niku kan ngeterke teng rumah sakit. Karena pemuda itu ibunya mau operasi di rumah sakit itu. Setelah dugi halaman rumah sakit ditanglet, Pak niki pinten biaya becake. Lajeng Pak Udin jawab, anu Mas, niki dinten Jumat sedaya penumpangnya becak kula gratis ke. Kula gadah niat badhe teng tanah suci, badhe umroh. Apa dengan jalan sedekah tenaga. Oh, nggih matur nuwun Pak. Nek ngoten ditenggo sekalian Pak, kula tak tanda tangan karena ibu saya harus operasi. Terus bertanda tangan niku terus saya diantar ke kampus sebelah mriku. Karena pas itu dia pendadaran, nek win ya munakosa. Pendadaran skripsi ketika itu. Akhirnya nggih Pak Udin ngentosi teng parkirane rumah sakit, akhirnya pun rampung diterima teng kampus untuk pendadaran. Terus setelah itu tidak ada peristiwa-peristiwa yang lain. Yang jelas Pak Udin setiap hari Jumat istiqomah gratis ke sedekah tenaga, gratis ke becak nopo penumpang becak yang dia tumbang. 2 tahun kemudian ketika Pak Udin tasih mangkal teng pangkalan becak Simpang 5 itu, enten nek saniki nggih mobil Alphard, enten mobil Alphard mandek teng pangkalane, ngajenge pangkalane becak Pak Udin. Mandap seorang pemuda yang menggunakan baju kesuksesan. Madosi Pak Udin jenengan tasih tepang kula. Lah, mboten Den, kula namung tukang becak, paling kenale nggih tiang-tiang pasar, rincang-rincang sing daerah sekitar mriki kali rincang-rincang becak. Masa mboten tepang kula, Pak? Mboten. Jenengan kemutan peristiwa 2 tahun yang lalu, jenengan nulungi pemuda yang ke rumah sakit karena ibunya mau operasi, kemudian jenengan ngantar melih teng kampus karena pemuda itu mau skripsi. Oh mungkin kemutan Den, Pak niku kula Pak. Alhamdulillah berkat pitulungan jenengan ibu kula sehat, kula lulus skripsi saniki pun gadah pedamelan. Sebagai ucapan terima kasih saya dan keluarga, jenengan sak keluarga kula umroh, Pak.
bukan uang Pak, tapi kalau Gusti Allah pun nimbali 1000 jalan kuatan. Mungkin nopo pemulung yang naik haji dengan nopo nyelengi sidik-sidik dan lain sebagainya, tapi ternyata bisa. Dereng dangu niki angkatane jamaah kita, namanya Pak Bakir Candi kalau dengan besok berangkat Januari tanggal 1 2018 ini seragamnya orin nih, seragam orin nih, Laroiba seragamnya orin, tanggal 1 persis. 3 bulan sebelumnya niku pas kula niat umroh Mas, neng kula mingdedit 5 yuto. Ini yang kerandon belum rawani mingdedit 5 yuto. Dan dengan niat saya nggih pun 5 yuto kula cekel sebagai DP, sebagai jenengan nopo perjanjian kali Gusti Allah nek jenengan jen tindak umroh. Jadi belum masuk ke rekening karena belum pasti pelunasannya, belum pasti keberangkatannya. Akhirnya kita buat rekening atas nama dia, tapi rekening belum betul. Terus pripun niki? Jane kula duwe sapi teng Gunung Kidul. Tapi loro sapi. Tapi loro niki nek direbah ya paling ming dirego 5 yuto. Nggih, ampun diin Pak. Bismillah, tambahi niate, tambahi dikire, tambahi duhane, tambahi tahajudnya, tambahi nopo mawon sing jenengan saged mendekatkan diri kepada Allah, nyuwun saestu jenengan saged tindak umroh. Akhirnya 2 minggu datang lagi. Geten Keng Abdul Agus beliau. Mas alhamdulillah anak-anakku do krungu. Terus niki ngurin pas niku 22,5 ya. 22,5 juta. Anakku do krungu terus nguruni 22,5. Niku niku baru ibunya karena dia pengen berangkat sama istrinya. Lah nggih niku nembe ibuke, tapi alhamdulillah pun enten. Nggih, jadi ibunya sudah aman karena sudah ada biaya. Pokoknya tambahin melih Pak, ini kabar gembira alhamdulillah. Akhirnya 2 minggu lagi dengan niat yang luar biasa, usaha ikhtiar yang luar biasa, akhirnya moro mriki melih, moro tengene kula melih. Karo nggawa duit 17,5 yuta karo nangis gugu-gugu tengene kula Pak. Nggih. Saksine sing teng kulon, pokoke ruangane teng kulon fotokopiyane kula niku. Lan jenengan kenging napa niki 17,5 keng pundi? Alhamdulillah Pak, tanggane kula sing Gunung Kidul ngertos nek sapine kula lara terus dijamoni. Seminggu saged tangi terus karo bakul dituku 17,5 yuta. Persis biayanya 22,5 juta. Sujud dengan sujud syukur teng griya kula mereka. Alhamdulillah akhirnya berangkat Januari 2018. Sinten Pak sing itu? Ya ada yang mengira nek Gusti Allah sudah memampukan, Gusti Allah sudah ngersake saya udah. Belum lama niki lagi satu lagi dadakan Pak sinten Bu Arina. Terus nggih mungkin nyuwun crita nek boten percaya. Gerencang bakul sayuran nek pagi. Bakul iya dadakan Pak. Tindak sareng Bu Nunu yang September tahun kemarin. Niku pun titik 5 juta itu 2020 karena tidak jadi berangkat karena pandemi. Tapi nggih 5 juta niku untuk DP. Nah akhirnya diberangkatkan di tahun setelah pandemi 2022 September tanggal 11. Seragamnya merah. Kemudian nggih tenggene kula kalih Mbak sinten sing dodolan Pepes Kidul niku Mbak Dian nopo Mbak sinten niku. Sing Pepes teng dodolan Pepes teng Tentel niku Pepes Nila nopo niku. Ngene kula pripun Pak niki urung iso lunasi mboten napa-napa. Bismillah. Pokoke kula kan jenengan nyediani umplung ngeten niki, nggih. Umplung mengke setiap dinten napa badine jenengan pinten kurangi ra ketang 5.000 10.000 cemplungke teng umplung niku niate mriki tabungan umroh.
Maka yang seminggu sepisan, boten berapa jumlah uang yang jenengan masukkan ke umplung niki sing mangkat jenengan umroh. Setiap hari Jumat buka tabungan niku tiro entuke tukoke napa mawon bageke. Niati nggih umroh. Mungkin Mbak Inung nyuwun ceritanya, mungkin lah bener karena bener-bener terjadi. Akhirnya biasa seminggu Mbak, niku ngene kula ngabar iki kula dolan karena kula sok dolan dalam jamaah. Bu, alhamdulillah anakku do krungu Mas. Iki urunan 3.500.000 ngoten ya. Jadi bariku kan berarti saya 8,5 karena itu biaya 28,5 Pak itu. Jadi 8,5. Terus mawon ini masih terus akhirnya berjalan 2 minggu ngoten melih terus moro menggene kula biyen kita akun duit tabungan ning napa ketelingsut terus ketemu 10 juta nih mbah bukain napa niku ketemu 10 juta pun pinten Bu berarti 18,5 nggih. Terus akhirnya menjelang keberangkatan ajaib koncone arisan kampung niku dadapan niku ngertos ketua arisane nek ketua simpan pinjame nek Yuharina harap mangkat umroh. Wis liyane gak entuk nyilih. Liyane gak entuk nyilih iki 10 juta ben dienggo sangu Yuharina. Pas Pak 28,5 juta. Poin luar biasa. Poin dadapan gitu ndalas. Iku tindak September. Niki motivasi bahwa umroh atau haji ke tanah suci niku tidak semua orang mendapatkan kesempatan. Hanya pilihan Gusti Allah saja, sinten-sinten yang dipilih, siapa-siapa yang dimampukan, meskipun perjuangan yang luar biasa, tidak akan ada yang bisa menghalang. Meskipun nanti sebelum keberangkatan mesti ente mawon ujian ya. Misalkan ajeng berangkat ngoten misalkan Mbak Nunung orderane ndok bebek wakeh jahitane wakeh ajeng keberangkatan mesti enten mawon ujian arep eman napa nikune napa tindake enten mawon ana sing lara untu water pilek dan lain sebagainya biasanya enten nggih niku menjelang keberangkatan itulah ujian bahwa kita akan adalah orang-orang yang istimewa yang ditinggali Gusti Allah untuk ke tanah suci umroh. Amargi haji saat ini antrine kabar terakhir Sleman pirang Mas 40 tahun nunggu. Jadi dengan daftar haji saat ini mungkin namung 40 yang akan datang seketika. Bahkan yang Jawa Timur itu banyak pendaftaran haji yang sepuh-sepuh diambil untuk tidak umroh. Karena mampu itu kan bisa mampu secara finansial, bisa mampu secara usia, mampu secara kesehatan. Duitnya akeh nawe 130 tahun tidak umroh sakit tapi tidak bisa menikmati. Nah, kita sebagai tamu-tamu Allah, duyufur rahman, duyufullah, nanti sambutannya jenengan di sana. Itu akan diberikan keistimewaan. Orang yang sudah ditimbali Gusti Allah untuk ke tanah suci akan diberikan keistimewaan. Satu, dilipat gandakan pahala ibadah kita di tanah suci bahkan hingga 100.000 kali. Ini tidak sembarang orang. Nah, ini yang ini. Salatu fi masjidi afdalu min alfi salatu fi masjiwahu. Jadi sholat di masjidku ini pahalanya akan dilipat. Ini niku di Madinah Nabawi. Pahalanya akan dilipat gandakan 1000 kali di Madinah. Ilal masjidil haram kecuali masjidil haram. Wa sholatu fil masjidil haram afdalu min mi'ati alfi. Nek sholat ning jero Masjidil Haram pahala sholate pahala ibadahe dilipat gandakan min mi'ati alfi 100.000 kali dibanding sholat selain sholat atau di masjid niku mriki lah gampangannya.
Jadi sholat di masjidku ini, di Masjid Nabawi itu pahalanya dilipat ganda. Ini hitung-hitungan matematis ya Pak, nanti hitungan hikmah dan teman dilipat gandakan 1000 kali. Tapi kalau sholat di Masjidil Haram pahalanya dilipat gandakan 100.000 kali. Ini keistimewaan, satu keistimewaan yang diberikan Allah kepada tamu-tamu Allah. Dihitung-hitung matematis, dia kan pakai hitung-hitungannya dan matematis. Satu kali sholat duhur, begitu dihitung bahwa betapa bahagianya kita menjadi tamu-tamunya Gusti Allah. Satu kali sholat duhur di Masjidil Haram, saat munfarid ya dewi ini, isi sholat ijen dewi. Satu kali sholat ijen duhur di Masjidil Haram niku pahalanya 100.000 kali lipat sholat di sini. Duhur pisan Pak, yang 100.000. Nek dibagi setahun biro, sendiri di Masjidil Haram, bolak-balik tang mriko ya ora ana bosene wong, luar biasa, mboten enten bosen. Sholat pisan tok teng Masjidil Haram, pisan tok munfarid niku sudah sama dengan sholat kita duhur di sini selama 274 tahun. Nek ping 5 piro? Misalkan kita di sana sholatnya ping dhewe, subuh dhewe, duhur dhewe, maghrib dhewe dan lain sebagainya ping 5. Jadi sholat sehari semalam sendiri di Masjidil Haram niku sama dengan sholat kita di sini selama 1370 tahun. Kerso paling umur sama tuh. Niku belum ketika kita di Mekah, kalau nggak 5 hari 6 hari, dihitung aja 6 hari misalnya. Di Mekah 6 hari. Di Mekah 6 hari, ping 1370. Berarti selama 6 hari kita di Mekah. Nanti kalau di sana ya 5 hari atau 6 hari, oke, Ustaz ada urusannya. Karena di sana yang mapping hotel itu luar biasa. Itu urusannya beliau di sana. Niku podo lagi 6 dino sholat dewi di Masjidil Haram niku podo karo 8.220 tahun. Belum nek jamaah. Wah, kalkulator ora cukup loh. Ping 17. Jadi selama 6 hari kita sholat jamaah di Masjidil Haram, sholat wajib tok, sama dengan kita sholat di sini selama 221.000 tahun. Ya insya Allah sakit kisah ketemu di Pak. Ya kita berikan biasanya sholatnya itu ya goflah ngoten niku. Sholat eling utang, sholat eling pemiane kabah, ono bensin, ono wong tuku porang ngoten niku. Wis goflah ngoten niku tompo ora lah. Niki keistimewaan tamu-tamu Allah diundang untuk ke sana, salah satunya dilipat gandakan pahala. Niku nembe sholat wajib. Belum mangke di sana insyaallah hampir sing teng mriki sholat boten komplit teng mriko insyaallah Pak. Komplit rawatib nggih. Kok belar ibadah mangke pokoke komplit mangke durung duhane sing biasane 2,5 ya dadi 11. Tahajud sing biasane menjipuk intine napa witir tok 3 rakaat ya dadi sak kesele. Belum nanti sholat taubate, sholat hajate, sholat nopo yang jenengan yakini bisa menambah pahala di sana. Karena tempat mungkin namung ibadah, sholat, kondur dahar, ibadah malih, dahar malih, ibadah malih pun diselingi Siti Tur ya ning Mekah, masuk ya orang ngumpul-ngumpul di Mekah. Mungkin nek jenengan pengen teng klere Mekah, pemberingan di Mekah ya mungkin jalan-jalan teng mriko. Hari-hari terakhir, pokoknya yang penting hari terakhir kok pengen ngerasa kita tengah mungkin kita sewa coaster atau sewa bis untuk ke sana. Gula-gula sing murah. Nanti ya di sela-sela itu nanti di Siti Tur Mekah itu ya kita ke Jabal Rahmah, pertemuan Nabi Adam kali Siti Hawa, terus mangke ke Nopo Jamarat, Mina dan lain sebagainya, lewati Jabal Nur, terus
berhenti sebentar foto-foto di Jabal Tur dan lain sebagainya. Pokoknya sejarah-sejarah Islam akan kita buktikan lo atasi awake dewi Pak. Wong kene wong mencela atau seko Arab atau seko nopo peradaban Islam yang di sana sakit diberi kesempatan membuktikan apa yang ada di dalam Al-Quran atau yang dingendikake Kanjeng Nabi. Teng Madinah mungkin dijak jalan-jalan teng Jabal Uhud. Jabal Uhud itu gunung Uhud yang besok akan ada di surga. Sekarang kita menyaksikan dulu di dunia. Dereng mangke sholat jenazah. Nah, sholat jenazah niki mangke, nah mangke mereka modele. Setiap habis sholat wajib niku mboten dzikir Pak. Jadi imamnya langsung as-sholatu alal mayit napa alal mayiti apa alal amwat. Jadi langsung ngadeg sholat jenazah. Jenazah enten tengah jeng imam enten sedaya. Hampir setiap habis waktu sholat enten sholat jenazah. Pahalanya kan ageng sholat jenazah. Pokoknya diusahakan untuk ikut. Mungkin dikirim bar sholat jenazah. Ya, misalkan ceng dikir dan lain sebagainya, kecuali bertuhuran bersolat jenazah dikir langsung kontur karena waktu makannya sampai jam 3 makan siang. Oke. Pokoknya nanti sholat jenazah pokoknya nek as-sholatu alal amwat ngoten niku nek imame muadzine ngoten niku berarti sing mati lanang wedok, jenazah lanang wedok. Pokoknya ngoten niku lah mangke setiap habis sholat wajib ketika imam napa muadzinnya nanti napa bilalnya nanti as-sholatu alal amwat nanti jenengan langsung berdiri 4 takbir. Karena begini enten sing sholat jenazah nganggo rukuk bareng terus ditekan kok nganggo rukuk lagi mayit itu dosanya akeh banget sih. Jadi nek teng mriku modele mangke nek di sini kan doane takbir ketiga kali keempat rada pendek-pendek iki. Di sana mangke takbir pertama membaca Al-Fatihah, takbir podo nah itu. Takbir kedua sholawat, takbir ketiga doa yang panjang itu. Di sana mungkin bisa sampai hampir 10 menit ya. 5 menit sampai 10 untuk doa ketiga atau takbir yang ketiga. Mungkin yang keempat biasanya langsung salam. Berallahu Akbar langsung salam. Niki minggi kanu nggih napa pangertosan. Jadi diusahakan mangke setelah sholat wajib teng mriko Bilal ngendika as-sholatu alal amwat apa as-sholatu alal mayit nggih mangke berdiri untuk takbir. Tasnya selalu di bawah nggih. Niku yang pertama. Kalau dicoba lalu mengapa kita masih menunda? Karena saking banyaknya pahala. Nah dia itu mereka yang melumbuk ke pahala samono ada di tangeh lampun. Kedua, menghapuskan dosa-dosa kita. Al umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Jadi umroh satu dengan umroh yang lain, umroh berikutnya itu menghilangkan dosa-dosa. Bahkan di sini dijelaskan bahkan dosa yang seperti menempel kados karat yang menempel di besi, di emas atau perak, dosa kecuali dosa syirik. Jadi dosa-dosa yang wakil karat tak iya pun nempel teng wesi kan pun saking karate niku bisa terhapus ketika kita istighfar di sana. Sak dosa-dosa justru jane nek duwe dosa, duwe hajat dan lain sebagainya, jangan takut ke sana. Kesempatan untuk menghapuskan dosa di sana. Jadi nek merasa banyak dosa terus hajat dan lain sebagainya belum terkabulkan dan lain sebagainya, tentang tanah suci berarti. Nah, antara umroh satu dengan yang lainnya ini ada yang menafsirkan saiki tidak umroh, sesuk tidak umroh neh ya sakit. Terus bisa menafsirkan karena kita di sana nanti kita fasilitasi minimal umroh 2 kali.
Umrohnya kita 2 kali. Satu umroh wajib untuk diri kita, nanti yang kedua umroh badal untuk keluarga atau orang tua yang sudah meninggal atau yang kemungkinan kecil punya penyakit dan kemungkinan kecil bisa ke sana. Saya sehat ya rasa dibatal ke tidak di. Ini yang kedua, minimal. Kok jenengan pengen tidak malih monggo, karena nanti kita kita bantu untuk ke Tangin dan lain sebagainya, nanti ngebis ke sana. Yang kedua, bisa ditafsirkan umroh yang pertama kita itu terus nanti melaksanakan umroh yang kedua kita nanti menghapuskan dosa. Jadi penafsirannya ada beberapa, karena di sana minimal kita melakukan 2 kali umroh. Umroh pertama kita akan laksanakan di hari keempat, karena nanti kita dari Jogja terus Malaysia terus Medina, kita langsung landing Medina. Enaknya kalau landing Medina, nah, jadi ini dari beberapa pengalaman penerbangan pakai Lion, pakai Scoot, pakai apa dan lain sebagainya. Penerbangan program ini sing paling cantik menurut saya. Karena November saya dampingi yang seperti ini, terus Februari kita dampingi yang seperti ini, terus sekarang lagi. Markin apa pertama start di YIA, nanti di Malaysia, karena sekarang sebelumnya kan YIA yang langsung Saudi kan dereng enten, mesti transit Jakarta. Foto-foto transit yo nenek Jakarta kan Dewi Song, tapi foto-foto transit ya sekali-kali transit yang Malaysia, golei Upin. Di sana nanti kita sampai Malaysia itu jam 00, jam 2 masuk hotel, nanti sampai pagi sarapan, habis sarapan kita menuju ke bandara. Sebelum ke bandara nanti ada waktu sekitar 4 jam, nanti kita city tour ke Malaysia, ke Kuala Lumpur. Yang senang coklat nanti kita akan mampir ke Kingdom Coklat, pabrik coklat itu. Yang senang foto-foto di Twin Tower itu nanti kita foto di sana dan lain sebagainya. Atau nanti terakhir kita di Masjid Putrajaya, Masjid Apung, Malaysia, yang sebelahnya itu Istana Perdana Menteri Datuk Anwar Ibrahim. Nanti setelah itu kita ke bandara. Enaknya lagi ke bandara langsung landingnya Medina. Nek landing Medina niku enake dari bandara ke hotel niku mboten bangun. Paling nek mboten ngurusi koper ya sekitar setengah jam. Nek landing Jeddah nanti ke Madinah terus bareng modul pesawat terus ngebis 6 jam. Tapi kita alhamdulillah langsung landing Madinah, jadi mboten terlalu capek di bisnya. Nanti di Madinah, city tour di Madinah, nanti hari keempat siap-siap pakai kain ihram untuk melaksanakan umroh pertama. Nanti karena kita sudah 3 hari di Madinah, kita dianggap menjadi penduduk Madinah. Oke, selanjutnya diterangkan Ustaz ada. Oke, nanti perjalanan pakai kain ihram niku dari Madinah ke Mekah pakai bis. Dengan perso nopo keadaan perjalanan nggih mriki Jakarta, tapi karena mriko jalannya bebas hambasan nggih hambatan nggih sekitar 5 sampai 6 jam. Nek mriki Jakarta ya suwi. Nek tol nggih mboten. Nanti langsung sampai Mekah, nanti kita langsung ke hotel, tapi pasti pakai pakaian ihram. Setelah makan, istirahat, koper ditaruh di kamar, pembagian kamar, mangke langsung turun ke Masjidil Haram, tawaf di Ka'bah. Itulah saat-saat kita pertama melihat Ka'bah. Kita video pertama melihat Ka'bah, kalau tidak ini sopo sing ora nangis. Pertama kali melihat Ka'bah di malam itu. Itu umroh pertama selesai, nanti sampai tawaf, sa'i dan tahallul. Nah, makanya teknis tahallul, alhamdulillah ada suami istri. Nanti sebenarnya ada kaidah bahwa sing boleh motong tahallul itu yang sudah dipotong. Makanya saya atau teman nanti tak minta yang sudah selesai tahallul terus nanti potong ke, nanti saya potong Pak
Mardi, Pak Mardi motong ibu, ibu baru motong yang lain, atau saya motong Pak Harto baru motong ibu. Jadi karena tidak muhrim tidak boleh, ibu baru motong ibu-ibu yang lain. Nanti teknisnya di sana akan beri gambaran. Kemudian menghilangkan kefakiran. Jadi mboten enten jane ceritane kok umroh terus miskin ngoten insyaallah mboten enten, karena sudah dijanjikan menghilangkan kefakiran ketika umroh dan haji. Sekilas mawon. Yang keempat, biaya haji dan umroh akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai janjinya, orang yang melaksanakan haji dan umroh adalah tamu-tamu Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi apa yang mereka minta, akan mengabulkan doa yang mereka panjatkan, akan mengganti biaya yang telah mereka keluarkan, dan akan melipat gandakan setiap 1 dirham menjadi 1 juta dirham. Dalam hadis lain, orang yang melaksanakan haji dan umroh sama sekali tidak akan jatuh miskin. Pembiayaan dalam haji dan atau umroh sama dengan pembiayaan dalam berjihad di jalan Allah, akan dibalas dengan pahala 700 kali lipat. Di dunia biaya diganti Allah Subhanahu wa Ta'ala, di akhirat pahala berlipat ganda. Terus biaya yang kita keluarkan itu insya Allah dalam bentuk apapun mangke diganti. Bahkan ini cerita jamaah yang Pak Sigit, Mas. Pak Sigit itu jamaah 2016 ya, pakai sekut Malaysia. Bahkan saking kepinginnya umroh, dia sudah umroh 2 kali. Pak Sigit itu tentara AU yang di Candi sudah 2 kali. Yang kedua itu tembriko pas di pelataran Ka'bah niku enten sing nemoni cerita piyambak ya. Monggo percaya senowo mboten. Ditemoni seseorang kaya jubah putih tapi iso basa Indonesia. Tapi intinya ngeten iki. Git padahal ya ora kenal. Git tulung kandhani kanca-kancamu sing ning Indonesia, sing ning tanah air, do kredit PIN, kredit mobil, kredit omah wae iso. Nggo ngibadah ngabukti karo Gusti Allah ning tanah suci kok do mikir. Cerita Pak pengen itu terus akhirnya yes, luar biasa. Do kredit mobil, kredit PIN, kredit nopo iso ditandangi, kredit lemah iso. Nggo ning tanah suci nopo dadi tamene Gusti Allah angel. Iku cerita, tapi sekarang masih kurang nggih karena teman lagi dikabulkan dan diijabah doa-doa kita di sana. Berarti orang yang berperang di jalan Allah dan orang yang menunaikan haji dan umroh adalah delegasi Allah. Ketika Allah menyeru mereka, maka mereka memenuhi panggilannya. Dan ketika mereka meminta kepadanya, maka Allah akan mengabulkan permintaannya. Niki halo. Ternyata betul, belum bukti iki Pak. Tahun 2015 kalau berangkat umroh ngihenten sebabnya napa kula asline pengen duwe anak lanang. Anak kula itu wis gede lah. Karena kenapa kok pengen punya anak lanang, nek duwe anak lanang ki ketone napa sok nek awake dhewe tuwa ki sing sering nyambangi nggih anak lanang. Karena surganya perempuan itu di suaminya, surganya anak laki-laki di ibunya, kan kan orang tuanya. Jadi meskipun anak laki-laki sampai sudah berkeluarga sukses, surganya tetap di orang tuanya. Sampai ngoten niku, pengen dua anak lanang. Terus kemudian kula sing dijak bukan kan nggih, mbok itu Pak nggih, Bu nggih. Dek tambah siji po lanang. Anu Mas, mau anaknya wis gede-gede, wis mau ngurusi bayi, ngoten wae intine ngoten niku lah. Jadi wis anaknya wis gede-gede kan pun wis ngurusi bayi mulai ribet ngoten kan, wis gede-gede wis loro wae itu wae. Dalam diam akhirnya kula pamit. Aku tak anu ya, tak umroh. Amargi janji Gusti Allah tidak ada doa yang tertolak di sana.
Insya Allah doa-doa kita, keinginan kita insya Allah dikabulkan di sana. Akhirnya nekat umroh nguras tabungan. Ketika itu saya ikut Nur Ramadan itu 9 hari 33 juta tahun 2015, 9 hari itu masih turun Jeddah, ngebis ke Medina 6 jam, nanti terus terbangnya dari Jeddah lagi. Yang biar guys seneng. Akhirnya 2015 Februari kula berangkat nang mriku pengen duwe anak lanang donga. Mbah piye carane? Saya berdoa. Ya Allah, pokoknya semua niku harus dintek-entek keleh donga. Doa saya doa niku dua, satu pengen duwe anak lanang, kedua pengen kesana lagi bersama keluarga. Ya alhamdulillah, apalagi nanti pas tawaf wada. Tawaf wada itu tawaf pamitan ketika kita hari terakhir di Mekah. Maka sedaya rombongan niki tawaf wada ngubungi Ka'bah, tapi mboten ngangge rukun umroh mboten. Enggak usah pakai niat, enggak usah pakai sa'i, enggak usah pakai tahlul, pokoknya tawaf wada, tawaf pamitan kali Gusti Allah. Setelah itu nanti berdoa di belakang makam Ibrahim. Monggo doane sing tenanan karena di situ diijabah. Inti doa di situ ada dua. Ya Allah, seandainya ini adalah hari terakhir saya melihat Ka'bahmu yang mulia, jadikanlah saya husnul khotimah dan surga balasannya sesuai dengan janji. Doa yang kedua, seandainya Engkau berikan kesempatan lagi saya untuk kesini, maka berilah kesempatan saya bersama, ini kalau sebut Pak, bapak, ibu, istri, anak, kalau sebut bolak-balik, bisa kesana lagi bersama keluarga. Alhamdulillah Pak. Februari ini ku wangsul tekan omah niku ora dikode niku bojone kula gelem buka kabeh Pak. Akhirnya Februari tanggal 13 2016 lahir anak lanang. Gusti Allah orang ngapusi loh gitu. Doa di sana tidak tertolak niku betul. Nah lagi yang ajaib yang kedua, kula pengen mriko malih bersama keluarga. Kali Ustaz ada Mas Adam lagi teman kuliah, wis suwi gak ketemu Pak, sekitar 5 tahunan gitu, gak ketemu. Beliau sudah berkecimpung di dalam umroh, boleh merintis umroh, sudah berangkatkan umroh. Niku datang dengan istrinya ke tempat saya, Mas dari berbalik umroh, mbok aku diiwangi ngurusi umroh. Ajaib gitu. Akhirnya dengan jalan itulah saya bisa bolak-balik ke sana, ngajak keluarga yang saya sebut tadi itu netes kabeh Pak. Dalane saya wutel. Jadi 2016 mulai gabung lagi dengan Mas Adam, 2017 sudah memberangkatkan jamaah, yes, terus akhirnya sampai sekarang. Nah, jadi justru ketika kita punya doa-doa yang mriki sing kok dalam tanda petik tidak terkabul. Atau tertunda dan lain sebagainya, tempatnya di sana. Insya Allah doa-doa ini ngeten kula pesan. Nek saat ini kok duwe keinginan, duwe doa-doa, tolong ditulis di kertas kecil atau buku. Maka di sana ada kesempatan jenengan bacakan dan mintakan. Amargi nopo, mungkin nek jenengan pun teng mriko saking harune, saking boten sempat mikir awak dhewe kok aku iso ning kene. Lali Pak donga-dongane nang kono. Ajeng donga niku mboten kuat mergo saking kok aku iso tekan kene. Niku nyata terjadi. Jadi nek misalkan keinginan apa doa. Teman-teman sing tonggo-tonggo sing titip napa tulis. Mbok menawa karena nanti kesempatan kita berdoa banyak sekali. Apalagi pas prosesi umroh di belakang makam Ibrahim, nanti kita ada waktu sekian menit, setengah jam untuk berdoa. Sholat 2 rakaat tawaf, kemudian berdoa. Silakan berdoa di sini. Kalau titipan doa gitu ditulis nanti di sana didoakan. Satu lagi, ini yang cerita, wong sing kebabat, mungkin jenengan sing cerita dulu ya. Ada bos properti, jadi dia jual beli tanah rumah itu bangkrut terus ngantek di oya nopo
bang dioyak-oyak sing wis tuku gak netes lemai dan tanahnya apa rumahnya dan lain sebagainya, sampai stres karena dia dioyak-oyak. Akhirnya ngeten kanca teko ngobrol, saking stres wis bang gak percaya wis dioyak-oyak omake sampai stres enten kanca sing napa moro ngobrol. Apa mas? Cerita permasalahannya, dia bangkrut di dalam bisnisnya. Akhirnya pun anu wae nek ning kene kok kita nek uang yang ndonga tidak terkabul dalam tanda petik ya, karena sebenarnya ditunda. Coba ning tanah suci umroh, insya Allah tidak ada doa yang tertolak di sana asal jenengan ikhlas dan Gusti Allah itu. Akhirnya mbok piye carane tindak mriku Pak. Ning kono leh ndonga piye ya ora ngerti. Akhirnya setelah buat singkat cerita landing ke Indonesia tanah air, dulu masih di Jakarta, Jakarta landingnya. Niku ada notifikasi di SMS, dulu masih di SMS. Di HP ini niku ada transferan sejumlah 400 sekian juta, persis sejumlah utangnya. Syukur temen. Jadi ada transferan, notifikasi transferan tentang rekeningnya, persis jumlahnya sejumlah utangnya. Ya, akhirnya tenang. Jadi doa-doa di sana kepepet dewi permasalahan kita, insya Allah di sana solusinya. Ya. Ternyata telah ditelusur Pak, sopo sing napa ngirim rekening, ngirim uang lagi. Ditelusur ternyata ketemu orangnya 10 tahun yang lalu. Niku konco niku ibuke operasi gak duit duit. Terus sing bos niki bos berangkat niku ngasih uang cuma 10 juta. Jadi maksudnya ngasih 10 juta kan gak banyak. Terus dia lali kayak tahun dulungi itu. Akhirnya oh iya sebulannya sing transfer itu dulu 10 tahun yang lalu dia utang budi dengan ditransfer 10 dibantu 10 juta itu. Ini logikanya. Allah bismillah, kemudian ini kesempatan kita persiapkan diri kita untuk ke sana. Doa-doa saya kira-kira wangel nggih ten mriko. Nggih, apalagi ibu-ibu jihadnya kaum wanita adalah haji dan umroh. Sehingga nggih menjadi tamu Allah yang istimewa. Insyaallah tamune resepsi undangan mau diistimewakan nggih. Di mangga ke di suku mulai ya diulai-ulai. Insya Allah tembriko lebih karena sing duwe gawe sing duwe dalem niku Gusti Allah. Kapan ya dadi tamu Gusti Allah nek boten pas ngoten iki. Meninggal saat jenazah adalah pahala hingga kiamat ya. Dan kita meninggal pas umroh ya sampai hari kiamat pahala umroh itu tetap mengalir ke kita. Pas kita haji meninggal pahala haji sampai hari kiamat mengalir ke kita. Pas jihad kita meninggal gugur sampai hari kiamat pahala itu mengalir ke kita.